Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang tidak ternilai harganya, yaitu nikmat kesehatan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi ibroh, yaitu ibroh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya sedang duduk di dalam masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, setelah ini akan datang seseorang ahli surga." Kemudian ada orang asing yang datang dan masuk ke dalam masjid. Semua mata sahabat tertuju kepada orang itu, dan semua sahabat juga yakin yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang atau penduduk surga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah dia, orang asing itu. Akan tetapi para sahabat juga kaget. Dari penampilannya ya seperti biasa, pakaiannya juga biasa, hanya di mukanya masih terlihat bekas air wudhu. Kemudian setelah majelis Rasulullah SAW usai, ada seorang sahabat yang sangat penasaran mengapa Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang asing tadi adalah penduduk surga. Sahabat itu adalah Abdullah bin Amr. Lalu karena saking penasarannya sahabat Abdullah bin Amr, akhirnya dia mengikuti orang asing tadi dan sampailah ke rumah orang asing tadi. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sahabat Abdullah bin Amr kemudian bertanya, meminta izin kepada orang asing tadi. "Wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari?" Dan kemudian orang asing tadi mengizinkannya, Abdullah bin Amr, untuk menginap di rumahnya. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, Abdullah bin Amr tidak menemukan satu amalan pun yang istimewa dari orang asing tadi. Amalannya tidak kurang, tapi juga tidak ada yang istimewa. Makanya akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bertanya kepada dia, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku datang dan menginap di sini karena aku sangat penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya engkau adalah penduduk surga. Akan tetapi selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya tidak melihat amalanmu yang sangat istimewa. Engkau juga beramal seperti halnya manusia biasa, seperti halnya orang-orang pada umumnya." Kemudian orang asing tadi berkata dan bilang kepada Abdullah bin Amr, "Wahai saudaraku, ya amalanku memang seperti apa yang kau lihat, biasa saja. Akan tetapi, apa kuncinya, jemaah sekalian? Akan tetapi, sebelum aku tidur, aku senantiasa membersihkan hati ini dari penyakit-penyakit hati. Terutama, aku tidak pernah dengki dan iri kepada setiap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Itu adalah amalan hati dari orang asing tadi, sehingga Rasulullah SAW pun bersabda bahwasanya dia adalah penduduk surga." Baiklah, pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memperbaiki hati ini, untuk senantiasa menghapus rasa-rasa dengki, iri kepada saudara muslim lainnya. Allah sudah memberikan nikmat kepada mereka, orang-orang lain juga memberikan nikmat kepada kita,
sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Allah sudah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita senantiasa berusaha, kemudian berdoa, dan juga tidak lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya terus-menerus kepada kita. Tapi apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi pada saudara sekalian, pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa mengkoreksi, introspeksi diri kita sendiri. Apakah dalam hati kita ini masih ada unsur-unsur dengki, unsur-unsur iri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh saudara-saudara kita, yang diberikan oleh orang lain. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk membersihkan hati ini, terutama ketika sebelum tidur, kita introspeksi dari pagi sampai sore kita sudah melakukan apa saja. Insya Allah dengan itu hati kita akan bersih, kemudian ibadah kita juga akan tenang. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada suatu kelebihan, itu jelas kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan apabila ada suatu kekurangan atau keburukan, dan jelas pasti ada kekurangan dan keburukan, itu adalah keburukan dari diri saya sendiri sebagai makhluk dan hamba Allah yang masih sangat bodoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu